Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armando Srievando dari Universitas Merdeka Malang. Untuk fakultasnya Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang atau mempresentasikan tentang tugas akhir semester saya. Cara pembuatan web CRUD atau aplikasi CRUD dari Laravel. Oke, langsung saja buat teman-teman, jika belum menginstal Composer, maka install terlebih dahulu Composernya. Kemudian untuk teman-teman juga yang belum menginstal Laravel, install Laravel terlebih dahulu, dan disarankan untuk teman-teman menginstal Composer dan Laravel itu secara global ya teman-teman. Dan di sini ada 3 aplikasi yang saya gunakan. Salah satunya SAM, kemudian VCS atau Visual Code Studio, dan aplikasi dari Laravel tersebut. Maka di sini saya langsung aja. Yang pertama, teman-teman harus menghidupkan SAM-nya terlebih dahulu. SAM ini berfungsi sebagai untuk masuknya kita ke database tadi ya. Kemudian jika dua-duanya udah dihidupkan Apache dan SQL-nya, maka kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian teman-teman itu harus membuat yang namanya project ya, nama project ya. Jadi projectnya itu teman-teman bisa install terlebih dahulu. Dan untuk code-nya itu seperti ini. Ini adalah contoh dari install Laravel. Dan jika teman-teman untuk mengecek apakah di PC teman-teman sudah terinstall Composer, caranya adalah ketikkan saja di Git Bash, atau bisa di terminal, atau mungkin di command prompt, yaitu adalah Composer. Jika teman-teman ada keluar tulisan Composer seperti ini, berarti di PC atau laptop kalian, teman-teman itu sudah terbuat ya, sudah terinstall Composer ya. Untuk yang kedua, teman-teman harus install Laravel. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Jika teman-teman untuk melihat apakah di di PC atau teman-teman kalian di laptop teman-teman itu sudah terinstall Laravel atau belum, teman-teman bisa juga klik atau ketikkan Laravel seperti ini. Maka jika kalau keluar tentang informasi Laravel seperti ini, maka di PC atau laptop teman-teman semua itu sudah terinstall Laravel. Terus untuk yang kedua, ini untuk yang pertama ya, yang ketiga ya berarti ya. Untuk yang ketiga yaitu membuat folder Laravel. Nah, karena di sini saya sudah Laravel dan Composernya itu sudah secara global, maka di sini saya cukup mengetikkan Laravel new nama folder kalian ya. Di sini opsional nama folder kalian itu terserah mau nama apa aja, tidak harus nama teman-teman. Maka di sini akan di-create-kan atau membuatkan folder teman-teman diambil dari Laravel. Dan di sini disarankan untuk menggunakan internet ya teman-teman ya. Kalau tidak menggunakan internet, mereka tidak mau. Maka di sini akan diambilkan langsung patch-patchnya dari Laravel. Maka jika sudah selesai, maka akan jadi seperti ini. Untuk ngeceknya bagaimana? Nah, teman-teman sesuai aja. Di sini teman-teman nginstalnya di mana gitu. Misalkan saya installnya di directory ya, directory D, nama foldernya apa nih. Jadi nama foldernya adalah project di CD D ya. Terserah, ini teman-teman mau buat di mana aja bisa, bebas. Karena di sini saya juga menggunakan Git Bash, jadi saya bisa leluasa gitu mau buat di mana saja. Kalau pakai Composer, kalau pakai CMD bisa nggak? Bisa, tapi teman-teman harus memasukkan yang namanya CD, belum lagi seperti itu ya. Kalau ini langsung ke foldernya aja, langsung buka sendiri. Jadi di sini sudah dibuatkan folder saya, namanya tadi nama saya Armando. Nah, di sini kira-kira sudah ada nggak? Kita periksa dulu di directory D ya. Di project Laravel namanya adalah Armando. Ada nggak di sini ya? Oh, ada. Maka itu sudah selesai ya. Yang kedua, teman-teman harus buka VCS. Maka
akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya close terlebih dahulu dan ini nanti akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Oke. Jika teman-teman sudah membuka untuk VGS-nya, maka teman-teman di sini adalah yang pertama adalah klik file dan open folder ini tadi ya. Open folder karena di sini saya sudah membuat sebelumnya, yaitu namanya Sistem Informasi Kepegawaian. Maka di sini saya tidak perlu open folder lagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, dan tidak panjang-panjang juga. Untuk yang pertama kita harus buka yaitu namanya ENV. Nah, di sini adalah nama database-nya, nama database ya. Nah, nama database, maka di sini adalah UAS 2 sesuai sama yang saya buat ya. Di sini cara buatnya seperti biasanya, tapi hanya saja biarkan itu kosong. Jadi seperti ini. Kenapa kok dibiarkan kosong? Misalkan ini saya kasih namanya aku ya. Kita buat. Nah, selesai dibuat, ya udah kita biarkan gini saja. Tidak usah diapa-apakan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus memasukkan, yaitu namanya database kita ada di sini. Jadi DB database kita ubah yaitu nama folder yang nama database yang sudah kita buat. Nah, di sini karena saya tidak menginstal Valet, maka di sini tertulis HTTP localhost. Kalau saya menginstal Valet, maka di sini akan tertulis nama folder saya .test ya. Jadi seperti itu. Karena di sini saya tidak menginstal Valet, jadi ya seperti ini ya tampilannya ya. Hanya yang perlu dirubah itu apa? Hanya ini saja. Dan untuk portnya itu teman-teman sesuaikan aja ya sama yang di sini. Jadi nanti bakalnya tahu. Nah, 3306. Nah, untuk DB hostnya itu teman-teman mungkin sudah paham lah ya. DB hostnya itu yaitu adalah servernya ini tadi. Makanya diperlukan SAM untuk membuka localhost-nya ini tadi untuk membuka database-nya. Jika ini sudah selesai, kita langsung beralih ke resource ya. Sorry. Ke resource ini kita sudah yang kalau dari bawaan Laravel itu sudah ada yang namanya welcome, tapi yang ini tidak terbuat lah ya, tidak folder-folder ini tidak ada, jadi kosong, hanya tulisannya welcome. Nah, kira-kira ini bisa diedit nggak sebenarnya? Bisa. Nah, jadi untuk penamaannya untuk awalnya memang kayak gini ya. Ini bisa diedit, bisa untuk bawaannya. Nah, karena di sini saya sudah membuat yang namanya home ini tadi, jadi ini saya tidak pakai. Nah, di sini kita sudah buatlah yang namanya template ya. Terus kalau misalkan ditanya itu gimana sih cara masukin template-nya? Nah, cara masukin template-nya teman-teman bisa browsing saja atau cari di YouTube, itu banyak yang tutorial cara masukin template-nya. Di sini saya tidak membahas tentang cara memasukkan template-nya. Nah, jika sudah, ini sebenarnya kan panjang nih di home ini. Nah, di home ini kan panjang sampai ke bawah. Ini dipecah lagi. Nah, dipecahnya di mana? Di sini, di dalam folder ini ya. Jadi di sini saya ambil contoh di layout, terus induk ya. Nah, induk. Jadi ini di dalam, harusnya ini ada di dalam home ini tadi. Maka browsernya jadi seperti ini, atau codingannya ya. Jadi seperti ini. Lumayan panjang. Begitu pula sama folder-folder lainnya disesuaikan ya. Nah, misalkan kayak teman-teman ada yang pakai sidebar, terus ada yang pakai navbar, nah itu tinggal disesuaikan aja. Di sini nama foldernya apa, terserah ya, terserah teman-teman ya nama foldernya di sini ya. Yang penting intinya dalam sini bisa mau keluar di browser nanti. Nah, di sini ada yang namanya CSS, JS, lang, SAS di dalam resource. Kira-kira ini
diedit nggak? Nggak usah, nggak masalah. Yang kita edit itu adalah yang ada di dalam public sync. Nah, ada kan yang namanya CSS dan JS, sama kan yang ada di dalam resource, sama. Di dalam publik ini isinya apa aja? Itu teman-teman bisa untuk memasukkan sebuah foto, terus file-file lainnya ya. Nah, jika sudah, maka teman-teman di sini dituntut untuk membuat sebuah database, ya. Di sini teman-teman kalau untuk membuat database-nya bisa klik terminal, kemudian pilih new terminal. Nah, di sini saya tidak akan membuat database lagi, saya akan kasih lihat untuk codingannya ya. Untuk untuk perintah ya, bukan codingannya. Untuk perintah pembuatan database itu adalah PHP artisan migration ya. Jadi cuma gini aja, habis itu klik enter, maka itu nanti akan membuat sendiri. Nah, migrationnya itu keluarnya di mana? Di folder migration. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, migration. Kemudian nanti kita dituntut untuk membuat sebuah folder ya. Untuk membuat sebuah folder atau membuat sebuah project PHP-nya ya, itu kita bisa gunakan PHP artisan make terus .2 model. Nah, modelnya itu seperti apa? Seperti ini. Terus min m itu adalah model. Nah, modelnya kita bisa lihat di app, kemudian di models. Nah, modelsnya jadi seperti ini. Nanti akan masuk seperti ini. Jika semua sudah selesai dan database-nya ini juga sudah selesai, maka di situ kita bisa masuk ke sini ke UAS yang disebut ya UAS 2 ini. Maka dia akan keluar seperti ini, alamat, anak, ciri-ciri fisik. Kita samakan seperti di sini, benar nggak ya di modelsnya? Dan ternyata ya benar, anak, gapok ya, ada gapok juga ya di sini ya, gaji pokok. Ada nggak ya gaji pokok? Gapok. Pendidikan pensiun. Oh, mungkin ini terlalu banyak, saya tidak bisa cari ya, karena di sini yang terlihat sama saya adalah alamat dan anak. Nah, jadi di sini ada nggak anak? Oke, alamat di sini ada nggak? Di sini alamat ada juga ya, semuanya pokoknya ada semua ya. Nah, jika sudah, maka di sini kan tadi udah dibuat nih di resource view. Nah, ini kan udah buat nih. Sekarang kita akan beralih ke ke sini ya. Nah, ke migration-nya teman-teman itu tinggal ketikkan ini untuk membuat database-nya ya tadi ya. Untuk ID, nama, email valid add, password ya, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk codingannya. Untuk semuanya itu sama, disesuaikan seperti ini untuk yang migration-nya. Nah, jika sudah, kita beralih ke model. Modelnya saya ambil contoh di sini anak, misalnya kayak gini. Agama ya, sorry kok anak. Agama TM public function list pegawai. Nah, ini adalah protected nama folder yang ada di database ini tadi di migration. Kita cari TM anak di sini ya. TM anak di mana tempatnya? Nah, di sini pasti ada. TM anak tabel ya. TM anak, TM agama. Kita cari coba TM agama. Nah, ini ya, TM agama ya. Kenapa kok di sini tabelnya tidak diikutkan? Ya nggak masalah gitu ya. Di sini karena kita butuhnya adalah nama filenya. Maka terus kemudian kita cocokkan juga di resource ini tadi, kita cari di TM ini tadi ya, TM agama. Nah, ini masuknya ke sini, sama yang atas juga ada hubungannya, ada jelas. Yang atas itu hanya untuk pembuatan apa ya, kayak kolom-kolom per kolom gitu ya.
Nah, untuk isinya itu ada di sini. Nah, jadi seperti ini. Ini yang saya bilang tadi dipecah-pecah. Karena di dalam home ini tadi, kalau ini dijadikan satu bisa nggak bisa, cuma terlalu panjang. Nah, akhirnya makanya kita pecah seperti ini. Nah, untuk codingannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, maka ini saya ngambil satu contoh saja ya, karena saya tidak akan menjelaskan semuanya, terlalu panjang ya. Karena ini juga foldernya, ininya banyak ya. Kemudian, jika sudah ini semua ya, jika semua ini sudah, kira-kira ini udah bisa dijalankan di webnya belum? Tentu saja belum. Kenapa? Karena di mereka ini semua yang udah kita buat ini belum didaftar. Cara pendaftarannya gimana sih? Nah, cara pendaftarannya itu ada di roads. Nah, di sini kita pilih mana? Kita pilih yang web. Nah, saya ambil contoh lagi. Saya ingin menjalankan agama ya. Nah, kalau di bawaannya Laravel ini pasti ada ya, view welcome. Nah, ini bawaannya Laravel. Kalau untuk teman-teman pendaftarannya dari app ini tadi terus ke models itu dari sini. Nah, jadi kayak gini. Out ya. Out titik 2 rows. Rows-nya itu berarti dia ngambilnya di folder ini. Get home. Home ini berarti dia ngambil dari sini /home http controller. Nah, controllernya nanti akan saya bahas ya. Controllernya ini saya kelupaan controllernya. Untuk controllernya tadi gimana ya? Bahagiakan dia, kusayangi dia. Bang Jidan bantu dong. Untuk controllernya nih di konsol ya, atau di mana? Kalau bawaannya Laravel ini di konsol ya. Kita tinggal sesuaikan aja yang ada di sini. Bisa menggunakan add index atau semacamnya ya. Terus habis itu namanya home. Nah, ini teman-teman harus daftarin dulu di sini. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk kontrolnya teman-teman bisa masuk ke model sini ya. Ini untuk controllernya. Jadi masuknya ke sini nanti ya. Atau membuat controller lagi boleh, silakan. Caranya gimana? Nah, caranya ada di sini. Jadi caranya kita ketikkan di sini PHP Artisan Controller ya, namanya controller. Jadi karena di sini saya tidak menuliskan controller, saya tinggal edit aja, saya tinggal rubah-rubah saja yang ada di dalam sini tadi ya. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Terus untuk charge-nya juga sama. Untuk bawaan Laravelnya ya, database-nya seperti ini, masih sama. Migration. Nah, jika semua sudah teman-teman yakin ini sudah terbuat, maka teman-teman di sini tinggal ketikkan yaitu PHP Artisan Serve. Karena di sini saya tidak menginstal yang namanya Valet, maka di sini saya secara manual ya. Nah, tinggal klik enter. Maka di sini akan keluar yang namanya http 2700.1.28000. Nah, kita coba apakah dia mau jalan. Semuanya lanjutkan. Masya Allah, ketahuan galau mereka. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayangi. Ya, mau jalan ya. Kita coba di sini, kita balik dari awal. Nah, di sini makanya udah sukses ya teman-teman ya. Di sini suruh masuk. Jika teman-teman tidak punya
tidak tahu caranya masuk gimana, maka bisa daftar ya. Sama seperti teman-teman mendaftarkan ke media sosial gitu ya, kayak misalkan nama depan, nama belakang atau nama panjang, terus habis itu email, kemudian password, kemudian password konfigurasi untuk persamaan password yang kita buat itu tadi ya. Jika sudah, maka kita bisa masuk ya, kita bisa langsung masuk ke sini. Nah, karena saya sudah masuk menggunakan email saya ya, menggunakan akun saya di sini, maka otomatis sudah ada. Nah, terus di sini saya sudah menambahkan satu tentang data diri pegawai ya. Nah, di sini saya menambahkan diri saya sendiri. Kita coba ya untuk menambahkan pegawai. Tapi sebelum menambahkan pegawai, teman-teman harus memperhatikan. Nah, di sini ada data master. Data master ini harus ditambah dulu. Misalnya di sini saya akan menambah agama ya. Dan mohon maaf kalau misalkan ini lemot karena memang datanya lumayan besar atau lumayan banyak ya. Nah, di sini ada agama Islam, kita akan buat agama Hindu. Hindu. Maka klik tambah. Oke. Maka otomatis sukses ya teman-teman ya. Nah, yang kita tambahkan apa? Diklat. Diklat ini waktu itu apa saya kosongkan nih? Kayaknya bisa kosongkan. Oh, ada kepala ya. Di sini saya diklatnya tambahkan pegawai. Tambah. Oke, sukses ya teman-teman ya. Kita tambah lagi gapok atau gaji pokok. Di sini tadi saya ada tambahkan yaitu 500 untuk karyawan ya. Ya untuk karyawannya ini untuk 500 ya gajinya. Saya masa kerjanya itu kita anggaplah 2. PP-nya 12, kode golongannya golongan 1, gapoknya anggap golongan 2 lah ya, kode golongan 02. Gapoknya saya ambil Tu2, Tu2, Tu23, Tu23, Tu2. Oke, anggaplah gini ya. Kita tambah, apakah bisa? Ya, bisa ya. Terus kemudian golongan, kita kasih golongan. Ini kan tadi saya masukkan golongan yang ada 2 ya. Mana tadi golongannya? Oh iya. Nah, di sini ada golongan 1 karyawan. Saya akan tambahkan golongan 2 kepala. Kepala kita tambah ya. Oke, sukses ya. Kepala, terus kemudian kita akan menambahkan jabatan struktural. Nah, ini karyawan kita tambah di sini, kepala juga. Sukses ya. Kemudian fungsionalnya untuk fungsionalnya ini tidak usah diisi ya, karena ini nanti tidak akan keluar. Untuk fungsionalnya jabatan tambahan juga tidak usah diisi. Untuk pendidikan, nah ini kita akan menambahkan pendidikan ini. Nah, di sini ada SMA, SMK, S1, terus kita akan ke sini tambah